Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ita dalam mata pelajaran matematika di kelas 9. Nah, hari ini kita sudah berada di materi terakhir di bab yang pertama ini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kesebangunan pada segitiga siku-siku. Bagaimana kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring hari ini. Sebelum kita awali pembelajaran kita, mari kita buka dengan baca ta'awudz dan basmalah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dalam kebaikan, serta kita diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Amin. Nah, kita evaluasi dulu ya pertemuan yang sebelumnya. Barakallah kepada teman-teman yang kemarin sudah berusaha membuat segitiga sebangun ya. Barakallah. Banyak yang membuatnya bervariasi, ada yang di print, ada yang kertasnya berwarna, kayak kertas putih juga nggak apa-apa ya. Yang penting kalian tadi baru berusaha. Namun kita belum bisa menyatakan. Ini untuk mereka yang kemarin belum menyatakan sudutnya ya. Nah, sudutnya belum diketahui apakah sama ataupun belum ada alasannya. Nah, kita belum bisa menyatakan bahwa segitiga sebangun karena kurang sudutnya. Ingat, sebangunan ada dua kondisi ya. Sisi-sisinya itu harus bersesuaian sama panjang, perbandingannya yang sama nilai. Kemudian sudut-sudutnya sama besar. Dari perbandingan sisi dan sudut itu harus diketahui dua-duanya. Nah, kemarin ada yang sudah menyatakan sudutnya, barakallah. Yang belum, semoga bisa diperbaiki lagi ya. Nah, mohon maaf sebelumnya, bukannya Bu Ita ingin memaksakan kalian harus benar 100%, itu tidak. Bu Ita hanya ingin kalian berusaha terlebih dahulu. Nah, jangan asal-asalan mengerjakan tugas ya seperti kemarin-kemarin, yang asal ngirim foto, asal menjawab, asal oret-oret, yang penting mengerjakan tugas. Bukan seperti itu yang Bu Ita inginkan. Harapannya, Bu Ita tenanan, kalian juga harus tenanan mengerjakannya ya. Mengerjakan tugasnya harus sungguh-sungguh. Nah, mulai hari ini silakan pengerjaannya, tugasnya dikerjakan sebisanya kalian. Dengan catatan kalian sudah berusaha. Sampaikan kepada Bu Ita bahwa kalian sudah berusaha. Saya sudah gini-gini, Bu. Sampaikan kepada Bu Ita. Karena Bu Ita belum tahu. Silakan disampaikan saat pengkoreksian. Bu Ita koreksi kalian satu persatu di WA. Itu harapannya agar kalian tahu salahnya di mana dan mau berusaha memperbaiki diri. Cuma diri tidak apa-apa. Cuma dibalas ingat pun tidak apa-apa. Ada yang bolak-balik dikoreksikan ke kita juga tidak apa-apa. Yang penting tadi, kalian tahu salahnya dan semoga kalian tidak melakukan kesalahan yang sama di soal selanjutnya. Karena belum tentu soal itu Bu Ita bahas. Seperti yang pertemuan yang kedua ya, tidak Bu Ita bahas karena banyak yang benar. Nah, seperti itu harapannya. Yang salah Bu Ita koreksi agar tahu bahwa pekerjaannya salah. Seperti itu. Karena tugas Bu Ita tidak hanya memberikan materi, menanamkan konsep, tidak seperti itu. Tapi Bu Ita juga ingin mengeksplor kemampuan kalian. Itulah kenapa setiap pengoreksian Bu Ita selalu bertanyakan, mana? Kok bisa dapat itu? Dari mana kamu? Siapa yang ngerjain? Siapa yang bantu? Bu Ita tanyakan kepahaman kalian, apakah sudah paham? Yang benar Bu Ita kasih jempol ya. Nah, bagi yang kurang paham bisa tanya Bu Ita, bisa. Walaupun Bu Ita, mohon maaf Bu Ita mungkin tidak akan memberikan langsung jawabannya, tidak, karena itu jawaban hari ini. Bu Ita mungkin hanya akan membantu kalian, nah gini-gini gitu. Tapi Bu Ita ucapkan terima kasih kepada mereka yang sudah mau bertanya kepada Bu Ita. Tidak hanya anak putri, anak putra juga sudah mulai bertanya, nggak paham kayak gini. Nah, silakan bertanya kepada Bu Ita.
Jika tidak paham, tanya Bu Ita. Karena kemarin Bu Ita sudah bilang, jika tidak paham, tanya Bu Ita. Ya, oke, silakan lebih berusaha lagi untuk mengerjakan tugasnya ya. Nah, tetap semangat. Nah, karena Bu Ita yakin kalian itu bisa lebih baik dari itu. Nah, oleh karena itu Bu Ita selalu bilang, ayo Mas, kamu bisa, bisa, silakan dikerjakan lagi, kerjakan lagi. Ayo Mbak, kerjakan. Karena Bu Ita tahu kalian pasti pasti bisa. Kalian pasti mampu mengerjakannya. Buktinya banyak yang bisa akhirnya walaupun sampai malam itu. Bu Ita ucapkan barakallah kepada kalian semua yang sudah berusaha mengerjakan tugasnya. Oke. Kemarin, nah kemarin juga sudah banyak yang membuat segitiga bervariasi. Nah, salah satunya yaitu segitiga siku-siku. Nah, hari ini yang akan kita bahas segitiga siku-siku. Nah, tapi ada yang kalian lupakan. Ingat kembali di kelas 8, di segitiga siku-siku berlaku dalil Pitagoras. Nah, dalil Pitagoras ya. Apa itu? Nah, misal kita punya segitiga siku-siku, bentuknya seperti ini. Salah satu sudutnya siku-siku. Nah, dari ini ya, kotak ini simbol siku-siku. Siku-siku sudutnya 90 derajat. Nah, misal di sini A, di sini B, dan sisi miringnya ini C. Nah, berlaku dalil Pitagoras. Apa itu? Nah, yaitu C kuadrat, kuadrat sisi miring itu sama dengan kuadrat sisi lainnya. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini untuk dalil Pitagoras. Bisa dipahami? Nah, kemarin banyak yang melupakan ini. Saat membuat segitiga siku-siku harus berlaku ini. Nah, misal di sini 8, di sini 8, di sini harus 8 akar 2. Bukan angka bulat lainnya ya. Nah, kalau angka bulat lainnya berarti segitiga kalian bukan segitiga siku-siku. Bisa dimengerti untuk dalil Pitagoras? Nah, jika kalian hafal triple Pitagoras, kalian tidak usah menghitungnya. Nah, ini triple Pitagoras yang sering muncul, yaitu 3, 4, 5. 3, 4, 5. Artinya apa? Misalnya ini A, ini B, ini C. C itu adalah yang paling besar. Nah, yang paling besar ya. Miring yang paling besar, berarti C-nya 5. 3, 4, 5 ini sering muncul. Terus 6, 8, 10. 6, 8, 10. 6, 8, 10. Miringnya 10 ya, yang besar. Kemudian 5, 12, 13. Dan 13 ini miringnya. Dan seterusnya, itu adalah triple Pitagoras. Nah, ini berlaku di segitiga siku-siku. Dan nanti kalau diketahui dua sisi, kita bisa mencari salah satu sisi dengan Pitagoras. Nah, masih ingat ya di Pitagoras? Oke, kita lanjut ke hari ini, ke materi hari ini, yaitu kesebangunan segitiga siku-siku. Kita punya segitiga. Nah, ini dulu diperhatikan. Segitiga ABC, ABC yang besar ini, dan ada segitiga siku-siku lainnya di sini. Dan tanda siku-siku ada lagi siku-siku di sini. Segitiga ADB. Nah, kita punya dua ya segitiga siku-siku di sini. Kita keluarkan biar lebih mudah ya. Kita perkecil ini, ya, biar muat. Berarti ini kita keluarkan ABC. Ini ya, perhatikan yang warna coklat keluar ABC yang ini. Kita kecilkan. Kemudian ADB kita keluarkan juga. Nah, perhatikan yang merah ya ini. ADB. ADB. Ini. Bisa dipahami? Kita punya ini ya, ABC dan ADB. Yuk. Kita petikan. Jika diketahui bahwa ABC itu sebangun dengan ABD. ABC itu sebangun dengan ABD. Nah, maka berlaku, ingat apa syaratnya? Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudut-sudutnya sama besar. Apa aja itu? Nah, yang pertama, ini yang kelihatan ya, BAC itu sama dengan, BAC yang A ini BAC itu sama dengan ADB.
BAC sama dengan ADB. Diketahui siku-siku. Bisa ini? Dari tanda ini. Nah, selanjutnya ABC itu sama dengan ABD. Nah, kenapa? Perhatikan, dia berhimpit. Nah, ABC itu berhimpit dengan ABD. Sama dengan. Kita kasih tanda bulat. Nah, menandakan bahwa sudutnya sama, maksudnya gitu. Selain bulat boleh, terserah kalian ya. Boleh silang, boleh apapun. Yang penting menandakan bahwa ini itu sudutnya sama. Bisa dipahami? ABC sama dengan ABD. Sama-sama ya, B-nya, sudut B-nya berhimpit. Selanjutnya, kita punya A, C, B di sini. Misalnya ini ya, kita kosongi ini A, C, B sama dengan BAD. A, C, B itu sama dengan BAD. Sama-sama ini. Alasannya apa? Karena kita tahu bahwa segitiga itu besarnya seluruhnya 180 derajat sudutnya. Nah, kalau dikurangi dua sudut yang sama, tentu hasilnya sama. Nah, itu alasannya ACB itu sama dengan BAD karena 180 dikurangi dua sudut lainnya. Bisa untuk ini? Nah, selanjutnya kita cek perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Perbandingannya senilai. Nah, jika kalian kebingungan kemarin di pertemuan yang ke-8, nah banyak yang kesulitan, banyak yang kebingungan, masih salah dalam membandingkan. Tipsnya apa? Perhatikan sudutnya. Nah, kotak sama bulat, bandingkan sama kotak dan bulat. Nah, sisi yang bersesuaian tentu sudutnya sama. Ini ya. Nah, sudut yang menghubungkannya sama. Berarti apa? Misal, kita punya apa di sini? AB. Kita bandingkan dengan DB. Kotak sama bulat. Bandingkan sama kotak dan bulat. AB bandingkan dengan DB. Bisa? Sama dengan cari sisi lainnya. Sekarang BC. Bulat sama kosong di sini. Carilah bulat sama kosong. Nah, ini. Berarti BC dibandingkan dengan AB. Selanjutnya, sama dengan sisi yang lainnya. Carilah AC kotak sama kosong ya. Carilah kotak yang kosong. Kotak dan kosong. DA. AC bandingkan dengan DA. Bisa? Perbandingannya AB dibandingkan DB sama dengan BC dibandingkan AB sama dengan AC dibandingkan DA. Bisa? Nah, sekarang kita ambil yang dua ini. Ada unsur yang sama, AB ini. Kita mau mencari unsur yang sama yang AB. Nah, kita tulis AB dibandingkan DB sama dengan BC dibandingkan AB. AB dibandingkan DB sama dengan BC dibandingkan AB. Ini ya. Nah, kita kalikan silang seperti kemarin. AB kalikan AB. AB kuadrat. Sekarang DB kalikan BC. Nah, AB kuadrat sama dengan hasilnya BD. Ingat, di ruas garis DB, BD itu sama aja ya. Bolak-balik sama aja. Karena ini bukan vektor, ini garis, berarti dibolak-balik sama. BD itu sama dengan DB. Nah, AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. Nah, kita punya rumus 1. Nah, inilah yang harus kalian kodai. Nah, berarti untuk mencari AB kuadrat itu sama dengan BD, ambil sebelah dari sini dikit, kalikan BC. AB kuadrat sama dengan BD kalikan BC. Bisa? Nah, silakan. Bisa ditulis terlebih dahulu. Ya, untuk evaluasi kemarin, ada beberapa anak yang ketahuan tidak mencatat. Ayo, kenapa tidak mencatat? Yuk, silakan hari ini dicatat, dipahami ya. Catatan untuk siapa sih? Untuk kalian sendiri ya. Untuk belajar kalian, bukan buat Bu Ita ya, tapi buat kalian sendiri. Kalian yang akan membaca.
sisanya ya. Yuk, silakan dicatat. Bisa? AB kuadrat sama dengan BD kali BC. Dapat satu rumus. Oke, next. Nah, kita punya lagi nih, sama. ABC. ABC. Nah, selanjutnya kita akan mengambil dari sisi yang sini. ADC. Nah, kita keluarkan dulu ABC. ABC. Yang ini coklat. Kemudian ADC yang ungu. Kita keluarkan. Kita punya dua segitiga siku. Nah, jika diketahui bahwa ABC itu sebangun dengan ADC, maka berlaku yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Sudutnya sama besar. Nah, kita cek ya. Yang kelihatan itu sukunya tentunya BAC itu sama dengan ADC. BAC sama dengan ADC. Sama diketahui siku ada tandanya. Yang kedua apa yo? Nah, perhatikan ini ya, sama-sama di sini. Sama punya sudut C. ACB itu sama dengan ACD. Sama ya. Karena apa? Karena mereka berhimpit sama. Nah, ini kita kasih tanda sama, bulat. Nah, ACB itu sama dengan ACD karena berhimpit. Bisa? Nah, sisanya ini berarti ACBA, ABC, CBA sama aja ya. Yang penting tengahnya. ABC itu sama dengan DAC, DAC, K, CBA itu sama dengan DAC. Karena apa? Nah, kayak tadi 180 dikurangi dua sudut lainnya. Bisa untuk sudutnya. Nah, sekarang kita ke perbandingan sisinya. Jadi, perhatikan sudutnya untuk membandingkan sisinya. Yang pertama, AC kotak sama bulat. Dibandingkan sama cari yang kotak dan bulat. Ini, CD. AC dibandingkan CD. Oke? Bisa. Sama dengan CB bulat sama kosong. Cari bulat dan kosong. CB dibandingkan AC. CB dibandingkan AC. CB. Sama dengan AB kotak dan kosong, cari kotak dan kosong. AB dibandingkan DA. AB dibandingkan DA. Nah, kita punya perbandingan ini. AC dibandingkan CD sama dengan CB dibandingkan AC sama dengan AB dibandingkan DA. Nah, kita akan mengambil yang di depan ini karena ada sama unsur AC-nya, sama-sama ada AC-nya. Kita ambil, berarti kita punya perbandingannya. AC itu sama dengan CD. AC tadi ini sama dengan CD. Itu sama dengan CB dibanding AC. CB dibandingkan AC. Nah, kayak tadi kita kalikan silang ya. Kalikan silang AC kali AC, AC kuadrat. CD kali CB. Nah, AC kuadrat, hasilnya AC kuadrat sama dengan CD kali CB. Nah, kita dapat rumus yang kedua. Nah, cara mencari AC-nya berarti pakai rumus AC kuadrat sama dengan CD kali CB. AC kuadrat CD kali CB. Bisa? Terus yang kedua, oke, silakan bisa dicatat dulu. Kita punya rumus yang kedua. Selanjutnya, yang terakhir, rumus yang ketiga. Kita masih punya tadi segitiga yang tadi. Nah, tapi Bu Ita kali ini akan mengambil ADC, ADC yang sini ya. Kita ambil ya, yang warna ungu ya. Dengan yang di bawahnya ADB yang sini. Nah, ADB kita ambil yang merah. Perhatikan yang ungu dan merah. ADC sama ABD. Kita buktikan ya. Dari dua pembuktian sebelumnya tadi, nah, dapat kita simpulkan bahwa ADC itu sebangun dengan ABD.
Maka berlaku di yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Yang mana? Kita lihat. Nah, sudut D-nya ya sama-sama. Kalau sini siku-siku, di sini juga siku-siku. Karena garis lurus 180 derajat. Siku-siku. Berarti kita punya ADC itu sama dengan BDA. Sudutnya sama. Siku-siku. Bisa? Selanjutnya apa? Nah, tadi kita tahu bahwa ACD itu ini ACD itu sama dengan BAD. Ini sama. Karena dari pembuktian yang sebelumnya, yang pertama tadi, ABC sebangun dengan ABD yang pertama tadi. Ya, kita punya itu. Kemudian DAC, satunya DAC itu sama dengan ABD. ABD sama. Karena apa? Karena pembuktian yang sebelumnya tadi, ABC itu sebanding dengan ADC, pembuktian yang sebelumnya. Nah, mereka sama. Selanjutnya kita cek perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian memiliki perbandingan yang senilai. Kita cek perbandingannya. Yuk. Kita mulai dari AC. AC tadi apa? AC kosong sama bulatan. AC cari kosong dan bulatan AB. AC dibandingkan AB. AC dibandingkan AB sama dengan cari AD. AD kotak dan kosong. AD cari kotak dan kosong. DB. AD dibandingkan dengan DB. Dari sisi lainnya CD bulat dan kotak, cari bulat dan kotak. Ini ya. CD dibandingkan dengan AD. Berarti kita punya perbandingan AC dibandingkan AB sama dengan AD dibandingkan DB sama dengan CD dibandingkan AD. Jadi kita punya perbandingan ini. Nah, sekarang kita akan mengambil yang sisi sini di bawah, di belakangnya. Ada sama-sama unsur AD. Ini yang akan kita cari AD-nya nanti. Yuk. Kita tulis berarti AD dibandingkan DB sama dengan CD dibandingkan dengan AD. Kita kalikan silang. AD kali AD, AD kuadrat, BD kali CD. Kita punya rumus AD kuadrat itu sama dengan BD kali CD. Rumus yang ketiga. Bisa? Nih, kalau mau mencari AD yang di tengah sini, AD kuadrat itu adalah, nah, perkalian dari sini, BD kalikan CD. Nah, kalikan ya. AD kuadrat BD kali CD. Nah, bisa? Ini rumus yang ketiga. Silakan bisa dicatat terlebih dahulu. Selanjutnya, kita simpulkan. Tadi kita sudah punya 3 rumus. Nah, pada kesebangunan segitiga siku-siku berlaku. Yang pertama, tadi kita punya rumus AB kuadrat itu sama dengan BD kali BC. Ya, bisa? AB kuadrat BD kali BC. Selanjutnya, AC kuadrat itu sama dengan CD kali CB. AC kuadrat itu sama dengan CD kali CB. Bisa? Terakhir, AD kuadrat itu sama dengan BD kali CD. AD kuadrat BD kali CD. Nah, ini adalah ketiga rumusnya. Endingnya gini, ini 3 rumus yang bisa kalian gunakan di kesebangunan segitiga siku-siku. Nah, oke, kita ke contoh soalnya ya. Oh iya, di buku kalian, mohon maaf, rumusnya salah ya. Sepertinya salah di halaman baliknya. Setelah AC, itu AC lagi. Seharusnya AD ya. Itu salah ketik. Mohon maaf, buku paketnya salah ya. Kemarin kita pesankan LKS, tapi ternyata tidak ada bab ini, bab kesebangunan dan pengurangan.
Oleh karena itu kita kembali lagi ke paketnya, kita dalami saja paketnya yang ada. Nah, nanti kalau salah jadi dikoreksi ya, kita benarkan. Jadi yang salah silakan dikoreksi, jangan sampai keliru rumusnya. Rumusnya ini ya, ketiga ini silakan ditulis biar tidak keliru. Untuk pemahaman ini, untuk latihan soalnya kita akan berikan contoh soal satu saja ya, tapi mencakup 3 tadi. Yang lainnya bisa dipahami sendiri. Nah, contoh soal, misal diketahui segitiga ARP dan Y, ada 2 segitiga ini ya. Nah, kemudian AY-nya adalah 9, YP-nya adalah 4 cm. Nah, tentukan panjang YR, PR, dan AR. Bisa? Nah, pakai rumus yang tadi. Nah, semuanya mencakup tadi ya. YR ada rumusnya, PR ada rumusnya, AR ada rumusnya. Yuk, kita bahas bersama-sama. Yang pertama, YR. YR yang tengah. Masih ingat tadi rumusnya apa? Ya, YR kuadrat. Nah, kalikan ini dan ini ya. Ini. Berarti YR kuadrat sama dengan YA kali YP. YP, YP. Nah, YR kuadrat sama dengan YA-nya 9, YP-nya 4. 9 kali 4, 36. Nah, YR kuadrat pindah ruas jadi akar. YR sama dengan akar 36. Ingat di bab pertama ya, di akar 36, berarti dua bilangan yang kita kalikan hasilnya 36, yaitu 6. Akar 36 sama dengan 6 cm. Ya, bisa diingat? Nah, YR ketemu 6 cm. Ini sebenarnya bisa kita kerjakan dengan tadi Pitagoras ya, kalau sudah diketahui, ini bisa. Nah, tapi karena tadi kita membahas kesebangunan, gunakan rumus tadi. Bisa. Bisa ya? PR? PR rumusnya apa sekarang? PR, ingat? PR. PR kuadrat sama dengan PY kali PA. PR kuadrat PY PA. PY-nya berapa? 4. PA-nya kita hitung. 4 ditambah 9, 13. 4 kali 13. Nah, karena mau kita akarkan, jangan dikalikan. Langsung kita akarkan boleh. Berarti PR sama dengan akar dari 4 kali 13. 4 kali 13. Nah, akar 4 itu berapa? Akar 4 bisa keluar ya. Akar 4 adalah 2. Nah, 13 tidak bisa, masih dalam akar, berarti 2 akar 13 cm. Nah, kita dapat PR adalah 2 akar 13 cm. Bisa? Nah, karena angkanya tidak cantik, bisa kalian menggunakan kalkulator ya untuk mencari akarnya nanti untuk tugasnya. Kalau bisa dihitung, hitunglah seperti ini. Kita sederhanakan yang paling sederhana. Misal ini 2 akar 13. Diingat lagi di bab pertama ya, tentang akar, tentang penyederhanaan akar. Selanjutnya AR. AR di sini, AR. Apa rumus AR? AR kuadrat itu sama dengan AY kali AP. AY kali AP. AY-nya 9, AP-nya 13. Ini juga langsung kita akarkan. 9 kali 13. Akar 9, 3. 3 akar 13 cm. Nah, kita punya AR-nya adalah 3 akar 13 cm. Bisa dipahami untuk contoh soal ini? Bisa? Yuk, kita coba. Untuk tugas hari ini, silakan dibuka buku paket kalian halaman 119 sampai 120. Nah, kerjakan soal sebisa kalian. Jadi kita bilang mulai hari ini kita kerjakan sebisa kalian, semampu kalian. Sampaikan ke Bu Ika. Nah, kalau kalian sudah berusaha semampu kalian ya, ingat harus berusaha semampu kalian. Dibaca lagi. Nah, karena angkanya tidak cantik di situ, bisa dibantu dengan kalkulator, atau tidak punya bisa membuka mathway.com. Itu juga itu kalkulator matematika yang lengkap, itu bisa. Nah, silakan
Tugasnya dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika tidak paham bisa ditanyakan kepada Bu Ita. Oke? Untuk quote hari ini, sesungguhnya ilmu adalah ilmu dan cahaya itu tidak akan masuk ke dalam hati yang menyimpan keburukan, menyimpan benci ataupun dendam. Silakan hatinya dibersihkan, diperbaiki, diikhlaskan lagi, maafkan orang-orang sekeliling kalian yang menyakiti kalian, maafkan Bu Ita, maafkan semuanya ya. Silakan agar ilmu itu bisa masuk ke dalam diri kalian, bisa lebih semangat lagi dalam menuntut ilmu, hafalannya semakin bertambah dan sakit juga semakin ingat ya. Yuk, mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukron, anakku yang soleh-solehah, semoga selalu bersemangat dalam belajar, dalam menghafal di tengah pandemi ini. Ikhlas lillahi ta'ala. Sekian dari Bu Ita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.